Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Umil Bariroh dengan NIM 242101040052. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi PGMI dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi makalah saya tentang konsep dasar studi Islam. Secara alamiah, manusia itu tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat demi setingkat. Pola perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses sedemikian berlangsung ini di atas hukum alam yang ditetapkan oleh Allah sebagai sunatullah. Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatul alamin untuk semua umat Islam. Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengetahui Islam lebih mendalam, maka muncullah ilmu yang dinamakan studi Islam. Akan tetapi, studi Islam itu merupakan bidang kajian yang cukup lama. Ia telah ada bersama dengan adanya agama Islam, maka dari itu studi Islam menimbulkan berbagai permasalahan yang umum. Di antaranya, apa sih pengertian studi Islam itu? Dan apa tujuan dan sasaran studi Islam? Dan seberapa penting studi Islam itu? Dan bagaimana sejarah perkembangan studi Islam? Seiring dinamika dan perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari studi Islam dapat melalui segala hal berkaitan dengan persoalan tentang mempelajari studi Islam. Islam memberikan kesempatan secara luas kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya secara maksimal untuk mempelajarinya. Namun, jangan sampai penggunaannya melampaui batas dan keluar dari rambu-rambu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam sebagai ajaran menjadi sebuah topik yang menarik nih untuk dikaji baik dari kalangan intelektual maupun sarjana-sarjana barat, mulai tradisi orientalis sampai pada sebutan Islamisis. Kajian keislaman merupakan satu disiplin ilmu yang membahas Islam baik ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dalam prosesnya, usaha kajian itu mencerminkan suatu transmisi doktrin-doktrin keagamaan dari generasi ke generasi dengan menjadikan tokoh-tokoh agama mulai dari Rasulullah sampai dengan Ustadz dan para da'i sebagai perantara sentral yang hidup. Dari Ustadz maupun guru kita dapat mengetahui apa itu studi Islam, baik pengertiannya, tujuannya, sasarannya, ataupun sejarah perkembangannya. Banyak sekali pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang itu semua yang perlu kita kaji bersama. Langsung untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian studi Islam. Apa sih pengertian studi Islam itu? Nah, kata studi Islam secara etimologi atau bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Dan kata studi sendiri itu memiliki banyak makna. Di antaranya, studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang berarti mempelajari atau mengkaji. Dan menurut Lester Crow dan Alice Crow menyebutkan bahwa studi itu
kegiatan yang secara sengaja atau diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Dan menurut Muhammad Hatta, studi itu mempelajari sesuatu untuk mengerti kedudukan masalahnya, mencari pengetahuan tentang sesuatu dalam hubungan sebab akibatnya, ditinjau dari jurusan tertentu dan dengan metode tertentu. Sedangkan Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima dan aslama. Yang salima itu mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, studi Islam adalah kajian yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk memahami, mengetahui, dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu. Banyak tokoh yang berpendapat tentang studi Islam, dan salah satunya nih menurut Muhammad Nur Hakim, kegunaan studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum atas semua kajian Islam. Dan yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal seperti perguruan tinggi maupun yang non-formal seperti forum-forum kajian dan halakoh-halakoh. Selanjutnya, berkaitan dengan studi Islam, apa sih tujuan dan sasaran studi Islam itu? Studi Islam sebagai sebuah kajian secara sistematis terhadap Islam memiliki sebuah tujuan kegiatan apapun. Apalagi studi Islam akan lebih mudah tercapai manakala ditetapkan tujuannya sebagai konkret. Secara garis besar, tujuan studi Islam itu yang pertama, mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam dan bagaimana posisinya dengan agama lain dan bagaimana hubungannya dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung. Yang kedua, mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, serta aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana operasionalisasinya dan dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Dan yang keempat, mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana perwujudannya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Dengan menyimak terhadap 4 tujuan itu, studi Islam diharapkan akan lebih jelas arahnya. Tujuan ini menjadi semacam titik yang akan dituju dengan berbagai sarana dan metode untuk mencapainya. Dengan kerangka tujuan semacam itu, studi Islam diharapkan tidak sekedar sebagai sebuah wawasan normatif, tetapi juga kontekstual, aplikatif, dan memberikan kontribusi konkret terhadap dinamika dan perkembangan yang ada. Dan sasaran studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bermuara pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia akhirat dan berdamai dengan makhluk lain,
Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran, tetapi juga pada praktis kehidupan yang berdasarkan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan. Tujuan mempelajari studi Islam itu untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Memahami dan mengkaji Islam direfleksikan dalam konteks pemaknaan dan sebenarnya bahwa Islam adalah agama yang mengarahkan pada pemeluknya sebagai hamba yang berdimensi teologis, humanis, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan studi Islam diharapkan tujuan yang di atas tadi dapat tercapai. Dan yang kedua, untuk menjadikan ajaran dan untuk selanjutnya nih, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Nah, dalam hal ini, seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam tidak hanya sekedar dogmatis atau teologis, tetapi ada aspek empirik sosiologis. Ajaran Islam yang diklaim sebagai ajaran universal betul-betul mampu tantangan zaman, tidak sebagaimana diasumsikan sebagian orientalis yang berasumsi bahwa Islam adalah ajaran yang menghendaki ketidakmajuan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sasaran studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sebagai aspek-aspek sasaran studi Islam, yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terhadap sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Dan untuk pembahasan selanjutnya tentang apa urgensi studi Islam. Islamic Studies merupakan satu di antara studi-studi yang marak dilakukan oleh intelektual dan aktivitas muslim, dan juga peneliti kebudayaan. Studi Islam harus melihat dinamika perubahan. Studi Islam menjadi perlu karena masyarakat Islam dan masyarakat pada umumnya tidak dapat melepaskan diri dari realitas yang dinamis. Bahkan agama sebagai fakta sosial juga memiliki sifat dinamis dan tidak tetap. Sehingga diperlukan kajian berkesinambungan yang disertai dengan paradigma dan metodologi baru sesuai dengan tantangan historitas kesejarahan yang berkembang. Hal ini berarti bahwa di dalam diri masyarakat Islam akan terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial terjadi karena dampak adanya tantangan baru yang melingkupi masyarakat Islam. Secara khusus, studi Islam itu sangat berguna bagi pembangunan kualitas kejiwaan yang bersifat ideologis, teologis, serta berguna dalam meningkatkan mutu wacana kritis dan peningkatan kualitas pemikiran di dunia Islam dalam konteks budaya dan peradaban.
Dalam memahami Islam dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, mempelajari teks-teks suci Al-Quran yang merupakan himpunan dari ide dan output ilmiah yang dikenal dengan Islam. Dan yang kedua, mempelajari dinamika historis yang menjadi perwujudan dari ide-ide Islam, mulai dari permulaan diturunkannya misi Islam tersebut, terutama pada masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Atas dasar itu, sangat penting diperolehnya pemahaman Islam secara utuh dan tidak berlawanan dengan argumentasi bahwa realitas perbedaan di atas jika tidak dapat didekati secara tepat akan menimbulkan pemahaman yang tidak tepat terhadap Islam sebagai agama yang memiliki bidimensionalitas. Dan pembahasan terakhir berkaitan dengan bagaimana sih sejarah perkembangan studi Islam yang ada di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai dari sistem pendidikan langgar atau musola, kemudian sistem pesantren, kemudian berlanjut dengan sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, akhirnya muncul sistem kelas. Maksud pendidikan dengan sistem langgar atau musola adalah pendidikan yang dijalankan di langgar atau musola, atau surau atau rumah gubuk-gubuk, masjid atau di rumah guru. Kurikulumnya pun bersifat elementer, yaitu mempelajari abjad huruf Arab. Dengan sistem ini dikelola oleh alim atau mudin. Mereka ini umumnya berfungsi sebagai guru agama atau sekaligus menjadi tukang baca doa. Pengajaran dengan sistem langgar ini dilakukan dengan dua cara. Yang cara pertama dengan sorogan, yakni seorang murid berhadapan dengan secara langsung dengan guru dan bersifat perorangan. Yang kedua yaitu dengan cara halakoh, yakni guru dikelilingi oleh murid-muridnya. Nah, sistem pendidikan di pesantren di mana seorang kiai atau guru mengajar santri dengan sarana masjid sebagai tempat pembelajarannya, atau pendidikan dan didukung oleh pondok sebagai tempat tinggal santri. Di pesantren juga berjalan dua cara, yakni sorogan dan halakoh itu. Hanya saja sorogan yang ada di pesantren biasanya dengan cara si santri yang membaca kitab, sementara kiainya atau gurunya mendengar sekaligus mengoreksi kalau ada kesalahan. Sistem pengajaran berikutnya nih, pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, materi yang diajarkan di majelis taklim dan halakoh di kerajaan Pasai adalah fikih mazhab Asy-Syafi'i. Dan pada akhir abad ke-19, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ini mulai lahir sekolah model Belanda, sekolah Eropa, atau sekolah Vernacular, sekolah khusus bagi ningrat Belanda, sekolah Vernacular khusus bagi warga negara Belanda. Di samping itu, ada sekolah pribumi yang mempunyai sistem yang sama dengan sekolah-sekolah Belanda tersebut, seperti sekolah taman siswa. Kemudian, dasawarsa kedua, abad ke-20, muncullah madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah model Belanda oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jumat Al-Khair, dan lain-lain. Pada perkembangan sejarah studi Islam di dunia muslim, muncullah perguruan tinggi yang terkenal dengan sebagian daripadanya masih eksis sampai sekarang ini, seperti Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan perguruan tinggi
Kairuan di Maroko. Dari perguruan tinggi tersebut terdapat alumni yang merupakan pejuang nasionalis Muslim yang terkenal. Nah, penyebab utama kemunduran dunia Muslim khususnya di bidang ilmu pengetahuan adalah terpecahnya kekuatan politik yang digoyang oleh tentara bayaran Turki. Kemudian dalam kondisi demikian datang musuh dengan membawa bendera perang salib. Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan ketika itu dihancurkan Hulagu Khan 1258 Masehi. Pusat-pusat studi termasuk yang dihancurkan oleh Hulagu. Kontak Islam dengan Barat dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yakni di masa kejayaan Islam pada abad ke-8 Masehi. Kalau lihat Spanyol adalah abad 13 Masehi, dan di masa Renaissance atau runtuhnya Muslim, di mana Barat yang berjaya selama abad ke-16 Masehi. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa arti agama, dien dan religi mempunyai pengertian yang sama, dan juga studi Islam mempunyai asal-usul dan pertumbuhan. Studi Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Tujuan studi Islam untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.